teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil laporan observasi yang dimana berjudul Sistem Pengelolaan Rekam Medis di Klinik Utama Ada Medika di mata kuliah Manajemen Kearsipan. Oke nih teman-teman, di sini ada materi yang akan kami bahas mengenai pertama tentang pengertian rekam medis, yang kedua tentang sistem pengelolaan arsip rekam medis, yang ketiga mengenai regulasi dan standar pengelolaan arsip rekam medis, yang keempat mengenai jenis-jenis arsip rekam medis, yang kelima mengenai proses pengelolaan arsip rekam medis, yang keenam tentang teknologi dalam pengelolaan arsip rekam medis, yang ketujuh tentang tantangan apa yang ada dalam manajemen arsip rekam medis, yang ke-8 tentang profil klinik, yang ke-9 hasil studi lapangan, yang ke-10 pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Oke, yang pertama itu saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, manajemen kearsipan ini merupakan proses penting dalam pengelolaan dokumen di organisasi. Mulai dari penciptaannya, pemusnahan, yang mana sampai saat ini tuh manajemen kearsipan itu udah berkembang secara digital dan terintegrasi. Nah, di sektor kesehatan, rekam medis juga memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai alat komunikasi klinis, bukti hukum, kemudian dasar pengambilan keputusan. Nah, pada Permenkes nomor 269 tahun 2008 dijelaskan bahwa mengatur pengelolaannya itu dengan masa retensi minimal 5-10 tahun. Nah, dari digitalisasi itu terbukti bahwa peningkatan akurasi data hingga 40% dan mempercepat pelayanan meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur, kemudian SDM, dan juga keamanan data. Nah, sistem kearsipan yang modern juga mendukung riset, evaluasi, kebijakan, dan juga efisiensi operasional dan juga biaya. Nah, di sini ada pengertian rekam medis. Apa sih rekam medis itu? Rekam medis adalah dokumen yang memuat catatan serta identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah dilakukan, serta berbagai tindakan dan pelayanan yang diterima oleh pasien. Nah, di sini ada menurut Rustianto tahun 2009. Rekam medis adalah kumpulan informasi baik yang tertulis maupun yang terekam mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik, tes laboratorium, diagnosis, serta semua layanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Nah, informasi ini tuh mencangkup pasien yang dirawat inap, rawat jalan, maupun mereka yang menerima pelayanan gawat darurat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan rekam medis, setiap rumah sakit selalu merujuk pada pedoman atau petunjuk teknis yang dibuat oleh rumah sakit tersebut. Pengelolaan rekam medis di rumah sakit bertujuan untuk mendukung terciptanya keteraturan administrasi sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan rumah sakit, yaitu meningkatkan mutu kesehatan. Kemudian di materi selanjutnya itu ada mengenai sistem pengelolaan arsip rekam medis. Nah, sistem pengelolaan arsip rekam medis ini merupakan proses mengatur dokumen kesehatan pasien secara struktur untuk mempermudah tenaga medis dalam mengakses informasi. Nah, proses ini tuh meliputi pencatatan data pasien mulai dari identitas, riwayat penyakit, kemudian hasil pemeriksaan, diagnosis, rencana pengobatan, hingga tindak lanjut perawatan. Dan kemudian penyimpanan data dapat dilakukan baik secara konvensional atau yaitu menggunakan berkas kertas ataupun secara digital dengan sistem komputerisasi. Nah, menurut Huffman pada tahun 1999, rekam medis ini pada dasarnya merupakan kumpulan fakta mengenai kondisi kesehatan pasien yang harus didokumentasikan secara lengkap dan juga akurat. Selanjutnya itu ada tujuan dari dilakukannya pengelolaan arsip rekam medis. Nah, arsip rekam medis ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Nah, sistem ini memastikan seluruh informasi medis pasien itu tersedia secara lengkap dan juga akurat bagi tenaga kesehatan. Nah, dokumentasi yang baik itu memungkinkan tenaga medis memahami kondisi pasien secara menyeluruh, mulai dari riwayat penyakit, kemudian pengobatan sebelumnya, dan juga kondisi khusus yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada menciptakan efisiensi operasional. Nah, sistem pengelolaan yang terstruktur ini dapat menyederhanakan alur kerja administrasi di fasilitas kesehatan. Mulai dari proses pencatatan, kemudian penyimpanan, dan juga pengambilan data itu menjadi lebih terstandarisasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada memenuhi standar regulasi. Nah, sistem pengelolaan itu harus dirancang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena sistem yang baik itu dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan juga ketersediaan data medis yang memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pasien. Kemudian yang keempat itu ada meningkatkan koordinasi lintas fasilitas kesehatan. Nah, sistem yang terintegrasi mendukung kelanjutan perawatan pasien, mulai dari informasi medis yang konsisten dan juga dapat dipertukarkan antara fasilitas kesehatan yang memungkinkan dengan penanganan pasien yang lebih koheren. Kemudian yang selanjutnya itu ada mendukung penelitian kesehatan. Nah, data rekam medis yang terorganisir dengan baik itu dapat menjadi sumber informasi yang bisa menjadi pengembang ilmu pengetahuan kesehatan, dan data tersebut itu dapat menjadi dasar dari berbagai studi epidemiologi, evaluasi efektivitas pengobatan, dan juga perplanan atau seperti tujuan dari program kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada regulasi standar pengelolaan arsip rekam medis, yang dimana pengelolaan rekam medis ini udah diatur oleh Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang mewajibkan fasilitas kesehatan untuk membuat, menyimpan, dan menjaga kerahasiaan data pasien. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi, regulasi ini tuh diperbaharui dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan sistem medis elektronik guna meningkatkan efisien, mempercepat layanan, mendukung integrasi data nasional. Peraturan ini juga menekankan itu betapa pentingnya akurasi, kerahasiaan, dan keamanan data pasien. Namun, implementasinya tuh masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur, kurangnya tenaga IT, dan perlu perhatian bagi tenaga medis. Di sini ada jenis-jenis arsip rekam medis. Salah satunya yaitu rekam medis elektronik, Electronic Health Records. Nah, rekam medis elektronik ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola informasi kesehatan pasien dalam format digital. Nah, rekam medis elektronik ini menggantikan metode tradisional yang berbasis kertas dengan menawarkan akses yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi terhadap catatan medis. Dengan rekam medis elektronik ini, informasi medis seperti riwayat penyakit, hasil tes, laboratorium, resep obat, dan catatan kunjungan dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan yang berwenang dan berbagai lokasi. Nah, hal ini tuh memfasilitasi koordinasi perawatan yang lebih baik di antara anggota tim kesehatan. Salah satu keunggulan utama rekam medis elektronik adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi kesehatan. Dokter dan perawat dapat dengan mudah mengakses catatan medis pasien secara real-time sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan klinis dan mempercepat respon terhadap perubahan kondisi pasien. Nah, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penyedia layanan kesehatan, rekam medis elektronik juga menawarkan nilai tambah bagi pasien. Dengan adanya portal kesehatan elektronik, pasien dapat dengan mudah mengakses rekam medis mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk memantau kondisi kesehatan, mengelola janji temu, dan berinteraksi dengan tim perawatan secara proaktif.
Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu ada proses pengelolaan arsip rekam medis. Nah, proses pengelolaan arsip rekam medis itu ada 7. Yang pertama itu ada mengenai pendaftaran atau pembuatan rekam medis. Nah, langkah pertama ini sangat penting dalam proses mengelola arsip rekam medis, di mana setiap pasien itu harus daftar, kemudian mengumpulkan informasi dasar seperti nama, alamat, kemudian tanggal lahir, dan juga nomor identitas. Nah, data yang digunakan ini tuh sangat penting untuk pembuatan arsip rekam medis, baik dalam bentuk elektronik maupun fisik. Kemudian yang selanjutnya itu ada dokumentasi dan pencatatan medis. Nah, di tahap ini semua interaksi pasien dengan sistem kesehatan itu harus dicatat dengan teliti, di mana dokter dan tenaga medis itu perlu mendokumentasikan setiap tindakan, diagnosis, pengobatan, dan juga perkembangan kondisi pasien secara rinci. Dan biasanya mereka itu mengikuti standar dokumentasi SOP, subjektif, objektif, assessment, dan juga plan. Kemudian yang ketiga itu ada penyimpanan dan pengarsipan. Nah, setelah semua dokumen medis itu lengkap, langkah selanjutnya itu ada proses penyimpanan dengan sistem tertentu. Adapun beberapa metode pengarsipan yang biasanya itu digunakan. Yang pertama itu ada sistem numerik berdasarkan nomor pasien, kemudian nomor rekam pasien. Kemudian yang kedua itu ada sistem alfabetik, yaitu berdasarkan nama pasien. Kemudian yang ketiga itu ada sistem terminal digit yang lebih efisien dan untuk fasilitas yang cukup besar. Kemudian yang keempat itu ada retensi dan pemeliharaan arsip. Nah, rekam medis itu harus disimpan sesuai dengan periode retensi yang ditetapkan oleh peraturan. Nah, di Indonesia, Permenkes itu mengatur masa penyimpanan itu minimal 5 tahun untuk rekam medis, rawat jalan, dan 10 tahun untuk merawat inap. Kemudian yang kelima itu ada pemusnahan terkendali. Nah, setelah masa retensi berakhir, yaitu 5 tahun ataupun 10 tahun, arsip yang ada itu harus dimusnahkan dengan cara yang aman dan juga terencana. Nah, kemudian proses pemusnahan ini tuh harus didokumentasikan dalam berita acara resmi. Untuk dokumen fisik, metode yang umum digunakan itu penghancuran dengan mesin shredder crosscut. Kemudian kalau misalnya arsip digital itu dia teknik penghapusannya itu dapat dilakukan seperti menggunakan cryptographic erasure. Kemudian yang keenam ada digitalisasi dan juga transformasi elektronik. Nah, proses digitalisasi ini meliputi pemindahan dokumen dengan resolusi minimal 300 dpi, pengenalan teks, validasi kualitas, dan juga integrasi dengan sistem rekam medis elektronik. Kemudian yang ketujuh terakhir itu ada keamanan dan juga perlindungan data. Nah, tahap ini tuh berlangsung bersamaan dengan seluruh proses pengelolaan arsip. Nah, adapun beberapa mekanisme. Yang pertama itu autentikasi multifactor untuk akses data, kemudian enkripsi data sensitif, dan juga audit trail untuk melacak semua akses dan juga perubahan dan juga pemantauan keamanan. Apa sih teknologi pengelolaan arsip rekam medis? Nah, di sini teknologi informasinya itu membawa perubahan yang besar gitu dalam pengetahuan pengelolaan rekaman medis melalui penerapan rekam medis elektronik. Nah, jadi sistem ini itu mempercepat dokumentasi untuk meningkatkan efisien layanan dan memastikan ketepatan informasi bagi tenaga kesehatan. Data pasien dapat diakses dengan cepat dan akurat, serta mendukung integrasi antar fasilitas kesehatan, terutama dalam pelayanan rujukan. Keberhasilan sistem ini tuh bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM,
dukungan manajemen, dan keamanan data pasien. Nah, jadi pemanfaatan teknologi ini tuh mampu menjadi langkah strategi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh. Nah, di sini ada tantangan dalam manajemen arsip rekam medis. Manajemen arsip rekam medis saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi efisiensi pelayanan kesehatan. Salah satu masalah utamanya yaitu penyimpanan fisik, di mana keterbatasan ruang untuk dokumen berbasis kertas dan resiko kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembapan dan bencana alam serta tingginya biaya operasional menjadi kendala serius. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, sejumlah solusi dapat diterapkan. Digitalisasi rekam medis dapat mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, sementara terdapat juga pelatihan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik akan memperkuat kemampuan tim. Selain itu, penerapan sistem backup data serta audit belaka untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah penting. Nah, dengan pendekatan yang tepat, manajemen arsip rekam medis akan menjadi lebih efisien, aman, dan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kemudian ada profil klinik, tempat kami melakukan observasi itu di klinik utama Ada Medika yang berlokasikan di Jalan Dr. Setiabudi nomor 206C, Hegar Manah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40141. Nah, bidang yang diamati itu bidang kesehatan. Lanjutkan dengan profil singkat dari klinik utama Ada Medika Setiabudi berlokasikan di Jalan Setiabudi nomor 123 Bandung dengan nomor izin 445/2023 Dinkes Jabar, yang mana melayani rawat jalan seperti konsultasi dokter, kemudian lab dasar, vaksinasi, serta MCU. Operasional Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu hingga hari Minggu mulai pukul 8.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Dilengkapi tenaga medis 2 dokter umum, 1 dokter gigi dan juga 3 perawat dan 1 petugas apotek, serta fasilitas ruang periksa, apotek mini, ruang tunggu, dan juga parkir. Nah, klinik ini tuh mengadopsi sistem rekam medis hybrid yang melayani sekitar 30-40 pasien per hari. Nah, program unggulan meliputi promo kesehatan bulanan dan layanan home visit untuk lansia, dan info lebih lanjutnya itu dapat diakses melalui Instagramnya, yaitu Ada Medika Setiabudi. Untuk waktu observasi, kita melakukan observasi itu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dengan durasi total kita menghabiskan waktu selama 40 menit. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hasil studi lapangan yang sudah kami temukan di klinik utama Ada Medika. Di sini beberapa pertanyaan kami cantumkan dan jawaban yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama di sini mengenai sistem pengelolaan rekam medis, yang dimana menurut Ibu Bella menjawab bahwa pengelolaan rekam medis di klinik ini sudah digital dan terintegrasi. Jadi semua datanya udah tersimpan di komputer dan bisa diakses oleh tenaga media yang berwenang. Hal ini memastikan rekam medis ini tidak tercecer dan mudah diakses kapan saja. Lalu pertanyaan yang kedua tentang regulasi dan standar pengelolaan rekam medis, di mana beliau menjawab bahwa pengelolaan rekam medis mengikuti SOP, terutama saat pendaftaran pasien, data penting seperti data vital, alamat, nama penanggung jawab, dan data wali yang diisi lengkap. Nah, dokter juga ini wajib mencatat diagnosis dan resep obat secara lengkap. Lalu pertanyaan yang ketiga di sini mengenai tantangan apa sih di pengelolaan rekam medis ini, ada tantangan apa aja? Nah, beliau menjawab bahwa kendala yang sering muncul adalah miskomunikasi karena ketidaksesuaian pelaksanaan
penyempurnaan SOP. Jadi akibatnya data wali ini kadang tidak tersimpan gitu. Jadi beberapa dokter juga tidak mencatat diagnosis secara lengkap. Lalu yang keempat di sini mengenai keamanan dan aksesibilitas rekam medis, di mana beliau menjawab bahwa akses sistem dibatasi secara sesuai setiap perannya gitu, setiap peran departemen. Jadi hanya pihak internal saja yang memiliki akses dan tiap akun memiliki batasan sesuai tugas. Misalnya nih, bagian farmasi hanya bisa mengakses data obat. Lalu pertanyaan yang kelima tentang teknologi yang digunakan. Beliau menjawab bahwa klinik ini menggunakan sistem digital menggunakan ASIS ID, di mana ini mencakup seluruh proses rekam medis, pendaftaran yang amnesia, diagnosis, pendataan obat, hingga hasil lab. Data ini bisa dicetak ulang untuk pelaporan atau keperluan lainnya. Lalu pertanyaan yang terakhir di sini mengenai penyimpanan dan pemusnahan rekam medis. Beliau menjawab bahwa saat ini belum ada pemusnahan karena ternyata klinik yang sudah saya observasi ini masih baru beroperasi 7 bulan. Jadi kedepannya menurut beliau akan dilakukan pemusnahan pasien yang tidak berkunjung secara baik dan efisien. Nah, di sini ada pembahasan hasil studi lapangan manajemen kearsipan rekam medis di Klinik Adam Medica. Yang pertama, gambaran umum sistem pengelolaan rekam medis, yaitu Klinik Adam Medica telah mengimplementasikan sistem rekam medis hybrid yang memadukan pencatatan digital melalui ASIS ID. Dengan pengelolaan dokumen fisik, sistem ini memungkinkan pengintegrasian data mulai dari pendaftaran pasien, proses diagnosis, hingga hasil laboratorium. Lalu yang kedua itu ada kesesuaian dengan regulasi dan SOP. Nah, Klinik Adam Medica ini telah menyusun prosedur operasional standar SOP yang mengatur pengisian data pasien, seperti tanda-tanda vital, alamat, dan informasi mengenai wali. Nah, hal ini tuh sesuai dengan Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 yang menuntut agar rekam medis memuat identitas pasien, diagnosis, dan tindakan medis. Namun, penelitian menunjukkan adanya beberapa kesenjangan. Yang pertama itu ketidaklengkapan data. Misalnya, informasi tentang wali pasien yang tidak tercatat akibat miskomunikasi antar admin. Lalu, beberapa dokter belum mencatat diagnosis secara lengkap yang dapat mengganggu kontinuitas perawatan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Nah, dari sini tuh menandakan bahwa SOP ini belum diterapkan secara optimal. Penelitian serupa oleh Indra Swari tahun 2021 menunjukkan bahwa 40% kesalahan dalam rekam medis di fasilitas kesehatan primer disebabkan oleh kurangnya disiplin tenaga medis dalam pengisian data. Lalu yang ketiga itu tantangan dalam implementasi sistem digital. Nah, walaupun ASIS ID ini telah meningkatkan efisiensi, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama itu miskomunikasi antar admin. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan teknologi. Nah, sistem ASIS ID ini masih belum dilengkapi dengan fitur validasi data otomatis yang berguna untuk memastikan semua kolom terisi dengan benar. Nah, yang tadi itu ada miskomunikasi antar admin. Kesalahan dalam input data seringkali muncul karena kurangnya koordinasi. Contohnya adalah hilangnya data wali pasien. Nah, dari Klinik Adam Medica ini harus memperkuat dari kedua aspek ini demi minimalkan kesalahan. Setelah itu yang keempat ada keamanan data dan pembagian akses. Nah, sistem ID ini tuh mengimplementasikan pembagian akses berbasis peran yang sesuai dengan standar keamanan informasi kesehatan. Yang pertama itu ada farmasi. Nah, farmasi itu hanya dapat diakses terkait data obat. Lalu yang kedua itu pendaftaran. Nah, pendaftaran itu memiliki akses yang lebih luas terhadap data identitas pasien. Lalu yang ketiga itu tenaga medis, terbatas pada pencatatan diagnosis pasien yang mereka tangani. Nah, setelah itu yang kelima, ada kebijakan penyimpanan dan pemusnahan rekam medis. Nah, saat ini itu klinik belum melakukan pemusnahan rekam medis karena baru beroperasi selama 7 bulan. Namun, perlu ada rencana untuk memusnahkan rekam medis
yang tidak aktif dengan mempertimbangkan yang pertama itu ada regulasi retensi sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Rekam medis rawat jalan harus disimpan selama minimal 5 tahun. Nah, yang kedua itu ada metode pemusnahan aman menggunakan penghapusan digital permanen atau teknik shredding untuk dokumen fisik demi menjaga kebocoran data. Nah, yang ketiga itu pemantauan pasien inaktif. Biasanya diterapkan sistem otomatis yang dapat menandai rekam medis pasien yang tidak melakukan kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu yang keenam ada rekomendasi untuk peningkatan. Nah, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi strategi untuk klinik kadar medika. Yang pertama itu ada pelatihan rutin untuk staf, biasanya melakukan sosialisasi tentang pentingnya kelengkapan rekam medis demi kepatuhan hukum dan keselamatan pasien. Lalu yang kedua ada pengembangan sistem Assist ID, biasanya menambahkan fitur mandatory fields atau untuk. Oke ya teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa klinik utama Ada Medika ini telah menerapkan sistem pengelolaan rekam medis yang cukup efektif dengan kombinasi digital dan fisik. Nah, proses pencatatan dan penyimpanan dilakukan secara terorganisir meskipun masih ada tantangan gitu ya, yang menyebabkan komunikasi itu agak miskom. Nah, jadi digitalisasi meningkatkan efisiensi, namun aspek keamanan data dan pelatihan saat ini perlu ditingkatkan agar klinik menunjukkan komitmen baik, tetapi tetap perlu evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu di sini teman-teman ada lampiran yang telah kami abadikan saat kami melakukan observasi di klinik utama Ada Medika, dan ini bukti fotonya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.